Wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Awang dari Pakarpedia. Video ini merupakan video kedua ya, bagaimana cara kita membuat presentasi proposal penelitian yang menarik, yang ciamik tampilannya. Untuk video kedua ini, kita akan belajar bagaimana membuat presentasi melalui software Microsoft Office di PowerPoint. Langsung saja kita buka PowerPoint. Saya cari PowerPoint dulu ya, PowerPoint. PowerPoint ini macam-macam ya, ada yang PowerPoint yang lama, mungkin 2002 dan seterusnya ya. Kebetulan ini saya pakai PowerPoint 2019. Untuk yang model lain mungkin bisa menyesuaikan. Sebenarnya hampir semua PowerPoint sama ya. Jadi yang penting adalah isinya. Desain dan lain-lain ini tergantung yang menggunakan. Tipikalnya juga macam-macam desainnya. Yang pertama dan utama, jika teman-teman semua menggunakan PowerPoint yang versi lama, pastikan bagian desain teman-teman klik, kemudian slide size. Nah, ini dibuat biasanya sih seperti ini ya. Dibuat bentuk kotak. Kotak seperti ini untuk monitor model lama bertabung. Tapi yang sekarang yang kekinian, harusnya pakainya widescreen, widescreen 16:9. Ubah aja menjadi widescreen, kemudian baru kita pilih template-nya yang paling cocok yang mana. Misalkan saya pilih template yang ini. Kemudian saya cari gambarnya. Cari gambar dari mana sih? Tinggal cari aja di Google Image ya. Cari Google Image, misalkan apa ya? Tadi tentang COVID-19. Nah, saya cari gambarnya ya, tinggal saya cari saja misalkan mana ya, misalkan asal saja saya misalkan yang ini. Nah, saya ambil saja misalkan di beberapa lomba kita juga diminta untuk memberikan dari mana sih gambar yang kita download. Ini misalkan bisa di copy image saja ya, atau di download juga boleh. Ini saya coba di copy image, bisa atau enggak ya? Kita coba di Ctrl V atau di paste bisa. Kemudian kita klik send to back. Nah, ini sudah masuk. Ketika kita mengetikkan judul di sini, biasanya kan nanti nggak fokus ya. Ini ada tekniknya nih. Ini saya ketik judulnya dulu. Vaksinasi COVID dan hoax. Oke. Seperti ini, saya klik kanan, paste ya. Paste. Saya besarkan misalkan ini. Nah, supaya bagian judul ini lebih fokus ya, lebih fokus, orang melihat lebih fokus, maka kita bisa membuatnya menjadi ada latar belakangnya tulisannya ya. Nih, misalkan saya buat seperti ini, saya shape format, shape fill-nya saya buat misalkan warna, nah ini, atau mungkin warna rada merah boleh juga ya. Ini aja yang bersahabat warnanya ya. Misalkan warna ini misalkan, dan teksnya warna kuning, teks fill-nya warna kuning. Oke, seperti ini. Supaya ada sentuhan bagus, ini biasanya saya tambahkan dengan shapes. Saya klik seperti ini. Warnain dengan warna lain misalkan seperti ini. Oke, seperti ini sudah jadi nih. Kalau mau lebih rapi, ini coba di blok bagian rulernya ini ditarik ke sini. Nah, lebih rapi lagi. Ini contoh membuat layout judul yang bisa membuat fokus pada judulnya, tapi tidak melupakan latar belakangnya yang menerangkan apa sih di judul itu ya. Bagian yang lain mungkin bisa ditambahkan lagi. Ini untuk tip bagaimana memperindah halaman judul kita. Oke. Kemudian bagaimana dengan yang isinya? Nah, isinya ini kita bisa menambahkan gambar,
atau bisa membuat itu menjadi simple. Kalau membuat itu simple, maka pastikan kita membuat ringkasan dulu. Bagaimana ringkasannya? Nah, kita lihat pada proposalnya. Proposalnya, misalkan ini ya, ada banyak sekali, ada berapa paragraf nih? Ada 2 paragraf ya. Kita buat ringkasan ya. Kita buat ringkasannya sehingga nanti akan menjadi beberapa poin saja. Misalkan menjadi 3 poin saja. Bagaimana mewujudkan 3 poin itu menjadi lebih simple? Nah, ada seninya nih. Yang pertama, kita tulis dulu latar belakang. Ini bisa simple seperti ini. Kalau orang yang biasa simple juga seperti ini sudah cukup. Bisa juga ditambahi pernak-pernik seperti yang tadi ya. Kalau seperti tadi ya tinggal dikesiniin, kemudian dibuat format, dibuat warna ini, ya. Teksnya warna kuning misalkan seperti tadi ya. Kemudian kita double klik supaya blok seperti ini ya, dan seterusnya. Ini kalau mau rada ribet sedikit, tapi kalau yang seperti yang tadi, ini saya undo, ini juga sudah cukup. Nah, justru yang setelah ini yang penting, karena ini merupakan kontennya. Ini bagian ini saya hapus dulu, lead to text ini saya hapus bagian ini, supaya saya bisa membuat dengan versi yang manual. Saya membuat 3 poin ya. 3 poin yang pertama adalah head community, yang kedua adalah informasi multiplatform, yang ketiga adalah YouTube. Ya. Nah, kita butuh gambar-gambar nih. Head community. Nah, saya cari gambar di head community misalkan ya. Oh iya, saya lupa tadi gambarnya biasanya ada beberapa kompetisi yang butuh ngambilnya ini dari mana sih ya. Ini tinggal kita klik, copy link address saja ya. Terus bagian sini kita buat insert text box. Ini kalau beberapa kompetisi penelitian membutuhkan itu biasanya, membutuhkan dari mana kita dapat gambarnya ya. Kita paste saja. Terlalu panjang ternyata. Saya back dulu. Ini saya kecilkan aja. Tidak butuh yang panjang, tidak butuh yang terlalu besar ya sebenarnya. Bisa. Salah ini harusnya. Ya, di sini ya. Kita klik dulu. Nah, ini alamatnya bisa kita blok. Dapat dari sini gitu ya. Tinggal bagian websitenya aja. Nanti kita paste di sini. Nah, ini. Kita warnai dengan warna putih. Ini etika mengambil gambar ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan ambil gambar karena ini merupakan hak cipta. Kemudian kita buat source image misalkan seperti itu. Nah, saya tebalkan source image-nya. Nah, ini lebih simple, kecil, tapi sudah menunjukkan dari mana kita ngambil gambarnya. Oke, kita kembali ke latar belakang. Kita butuh 3 gambar, yaitu herd community, informasi multiplatform, YouTube, dan lain-lain. Tinggal kita cari di sini herd community misalkan ya. Herd community ya. Cari, wah ini ada banyak sekali ya gambar ya. Misalkan ini, ya, saya ambil dari sini aja. Nanti kan ada ini ya, ada tulisannya gambar bisa saja memenuhi hak cipta. Nah ini tinggal kita buat seperti tadi ya. Kita klik kanan, copy image, kemudian dari sini di Ctrl V atau di paste. Dapat dari mana sih gambar ini? Kita klik saja. Nah, beritabaru.co. Oke, saya kasih di sini Ctrl V. Nah, pakainya Ctrl V, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Copy paste, copy paste. Ini kecilin karena ini tidak bukan latar belakang, tapi hanya kita ambil gambar dari mana. Itu saja.
Kemudian gambar yang kedua adalah tentang platform ya. Apa itu tentang platform ya? Informasi ya, informasi internet gitu aja. Macam-macam kan informasi. Nah, ini bisa macam-macam. Misalkan saya ambil dari yang kayak gini. Atau mungkin yang seperti ini juga boleh. Nah, ini lebih keren ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini saya copy image. Copy, kemudian diginiin. Kemudian saya ambil dari mana sih ini? teknovirtublogspot.com misalkan ya. Salah, ini belum saya copy tadi. Klik kiri, klik kanan, copy, kemudian paste. Dikecilin segini misalkan. Taruh sini, kecilin aja lah. Oke. Ini mungkin ya. Sudah, satu lagi, misalkan saya butuh informasi atau gambar dari mana? YouTube misalkan ya. YouTube. Nah, misalkan ini saja. Nah, ini saya ambil, copy image. Nah, 3 gambar ini nanti akan menceritakan latar belakang kita. Jadi, 3 gambar yang menentukan. Nah, kalau saya bilang seperti itu ya. Ini saya cari ini dari suara.com. Nah, nih 3 gambar kok kurang rapi, ya dirapiin saja, tinggal di picture format, di crop gitu ya. Ini lumayan menyita waktu karena apa? Serba manual ya. Jangan khawatir, ini bisa diasah kok seperti ini. Oke, bagaimana gambar ini bisa menolong kita? Kita perlu kata-kata kunci. Kata kunci itu nanti bisa menolong kita dalam presentasi. Nah, kata kunci itu jangan kalimat satu paragraf, itu jangan ya. Kata-kata kunci. Kata kunci bagaimana cara membuatnya? Nah, tinggal ini tentang apa sih? Tentang herd immunity. Herd immunity ya. Kita buat rada besar itu. Kemudian kita lebarkan, misalkan seperti ini, kita tengahkan ya, seperti ini. Kita buat formatnya. Misalkan warna latar belakangnya kayak gini ya. Terus warna teksnya putih. Kita tebalkan. Nah, ini sudah jadi bagian pertama. Bagian kedua, saya copy tadi, kemudian ini saya ketik informasi multiplatform. Nah, misalkan seperti ini. Warnanya saya buat berbeda, misalkan ya. Berbeda. Dengan cara apa saya copy tadi nih? Tahan tombol kontrol di keyboard, kemudian saya drag. Nah, ini sama aja ngopi. Ini tentang misalkan apa ya ini namanya ya? Komentar. Nah, komentar dan argumen ya. Nah, ini sudah jadi nih alur latar belakang ya. Bagaimana kita bercerita nanti di latar belakang. Dan ini kalau presentasinya boleh lama, kita bisa lama-lamain. Tapi kalau cepat, 3 menit saja untuk semua proposal, kita bisa cepetin di sini karena kita tidak menampilkan seluruh paragraf. Nah, seperti itu. Itu tips untuk membuat presentasi lebih asik ya, lebih ciamik juga. Itu untuk latar belakang. Dan banyak sekali cara-cara yang nambahin ya. Bisa juga menggunakan shapes ya,
ada panahnya di sini, misalkan kita kasih panah ya dengan warna yang misalkan mencolok gitu ya. Tidak usah dikasih outline, tambahi. Oke, seperti ini juga boleh. Itu contoh latar belakang. Nah, saya tidak akan menerangkan semuanya bagaimana cara membuatnya, tapi saya akan tambahi lagi bagaimana sih cara membuat, misalkan ada urutannya ya. Nah, kita buat ada urutannya. Kita langsung menuju ke metode penelitian. Saya butuh mau membuat itu urutan bagaimana sih kita meneliti, nah, alias prosedur penelitian. Prosedur penelitian. Nah, ini kita bisa membuat menggunakan, ini ada trik rahasia di sini ya. Ada yang namanya smart art. Nah, ini lebih enak di sini ya, kita buat pakai smart art. Smart art, nah ini bisa kita buat proses ya, proses misalkan proses seperti ini. Macam-macam nih di sini, caranya bisa macam-macam. Mau membuat yang lain-lain juga boleh. Ini misalkan saya buat seperti ini ya. Ke bawah ada nggak ya? Ke bawah ya. Ini ada ke bawah nih. Kita buat ke bawah. Nah, ini contohnya. Klik OK ya. Ini jangan khawatir, nanti kita bisa mengeditnya. Entry, misalkan proses yang pertama entry, yang kedua misalkan data collection, yang ketiga misalkan data analisis misalkan ya. Kita mau menambahkan nih, bagaimana caranya ya? Ini add shape after atau before ya, after ya. Nah, tambah satu lagi kan. Kalau misalkan menyisipkan di tengah-tengah ini, tinggal add shape before. Nah, saya back, yang saya undo. Kita tambahkan lagi di sini data analisis. Terakhirnya adalah interpretation. Jadi akan lebih enak kalau kita pakai smart art seperti ini. Kemudian kalau sudah, bisa dikecilin kok ya. Dikecilin seperti ini ya, misalkan ya. Nah, kita mau buat lebih artistik misalkan, dengan cara apa? Oh, warna-warni dong. Change color. Bisa warna seperti ini ya. Dan seterusnya. Nah, tentunya ini teman-teman ketika membuat presentasi pasti akan menemukan hal-hal baru yang mungkin menjadi presentasinya akan lebih spesial, ala-ala gua gitu ya, ala-ala gua. Itu sedikit teknik dari saya, tim dari pengembang riset di Pakarpedia, untuk bagaimana sih membuat penelitian lebih ciamik ya. Tentunya ini butuh kesabaran dan butuh ketelitian ketika membuat presentasi di PowerPoint secara manual seperti ini ya. Itu sedikit tips dari saya. Untuk video berikutnya mungkin akan saya kupas tuntas bagaimana sih cara membuat secara instan ya, secara instan di aplikasi yang lain selain di PowerPoint. Dan nanti akan bisa digabung-gabungkan antara PowerPoint dengan aplikasi ini supaya presentasinya lebih bagus ya. Kita tidak banyak-banyak mencari gambar-gambar, tapi langsung terjadi di situ. Oke, kita jumpa lagi di video selanjutnya untuk membuat presentasi lebih menarik khas proposal penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.